Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska. Saya dari MPI 3A semester 3. Di sini saya akan membuat video guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Peserta Didik yang diampu oleh dosen Bapak Nurzen. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sistem tingkat jurusan, mutasi, dan dropout. Selanjutnya akan menjelaskan tentang sistem tingkat. Sistem tingkat adalah suatu bentuk penghargaan kepada peserta didik setelah memenuhi kriteria dan waktu tertentu dalam bentuk kenaikan satu tingkat ke jenjang yang lebih tinggi. Kriteria yang dimaksudkan di sini adalah mengacu kepada prestasi akademik dan prestasi lainnya, sedangkan waktu mengacu kepada lama peserta didik berada di tingkat tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertimbangan kenaikan tingkat. Setiap peserta didik mempunyai hak yang sama untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun demikian, ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipertimbangkan untuk kenaikan tingkat tersebut. Persyaratannya adalah: yang pertama, prestasi peserta didik. Apakah peserta yang dicapai pada tingkat sebelumnya memungkinkan kepada peserta didik yang bersangkutan untuk dapat belajar dengan baik di sekolah tersebut? Jika peserta didik berada di atas rata-rata kelas, maka peserta didik tersebut layak dinaikkan. Yang kedua, waktu kenaikan tingkat. Meskipun mungkin peserta didik mempunyai kemampuan untuk dinaikkan, jika masa kenaikan tingkat belum waktunya, maka peserta didik yang bersangkutan untuk tidak mungkin dinaikkan sendiri. Hal ini disebabkan sebagai konsekuensi dari adanya sistem tingkat tersebut, dengan ciri umumnya mengadakan pengajaran yang bersifat klasifikal. Yang ketiga, persyaratan administrasi sekolah. Persyaratan administrasi sekolah meliputi kecukupan kehadiran peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan sekolah, meskipun peserta didik mempunyai nilai yang baik di atas rata-rata kelas, dan dari segi periode waktu memenuhi syarat untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, mengenai jurusan. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang peminatan pada pendidikan menengah dijelaskan, peminatan adalah program ekstrakurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan peminat, bakat atau kemampuan peserta didik dengan orientasi perluasan atau pendalaman mata pelajaran dan kejuruan. Selanjutnya, mengenai mutasi. Mutasi itu sendiri adalah perpindahan peserta didik dari kelas yang satu ke kelas yang lain atau sejajar. Dengan itu, peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Setelah kita mengetahui pengertian dari mutasi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mutasi. Jenis-jenis mutasi ada 3 macam. Yang pertama adalah mutasi ekstrem. Mutasi ekstrem adalah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Perpindahan ini hendaknya menguntungkan kedua belah pihak. Artinya, perpindahan tersebut harus dikaitkan dengan kondisi sekolah yang bersangkutan, kondisi peserta didik, dan latar belakang orang tuanya, serta sekolah yang ditempati oleh peserta didik yang baru tersebut. Yang kedua adalah mutasi intern. Mutasi intern adalah perpindahan peserta didik dalam suatu sekolah atau yang dikenal dengan istilah kenaikan kelas. Dalam hal ini akan dibahas khusus mengenai kenaikan kelas. Maksud kenaikan kelas adalah peserta didik yang telah dapat menyelesaikan program pendidikan selama 1 tahun apabila telah memenuhi persyaratan untuk dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi. Selanjutnya, mengenai dropout.
Dropout adalah peserta didik yang keluar dari sekolah sebelum waktunya atau sebelum lulus. Terdapat berbagai hal yang dapat menyebabkan peserta didik dropout sekolah dan tidak menyelesaikan pendidikannya secara menyeluruh. Yang pertama adalah ketidakmampuan mengikuti pelajaran menjadi penyebab peserta didik merasa berat untuk menyelesaikan pendidikannya. Yang kedua, peserta didik tidak memiliki biaya untuk sekolah. Yang ketiga, peserta didik sakit parah. Hal ini menyebabkan siswa tidak sekolah sampai dengan batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Lantaran sudah jauh tertinggal dengan peserta didik lainnya, maka kemudian ia lebih memilih tidak untuk melanjutkan pendidikannya tersebut. Yang keempat, peserta didik terpaksa bekerja. Dalam hal ini karena alasan ekonomi, tidak jarang peserta didik juga bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Dalam banyak kasus, peserta didik yang bekerja lambat laun akan putus pendidikannya tersebut. Yang kelima, peserta didik itu sendiri yang tidak mampu lagi sekolah. Pada situasi yang demikian memang tidak dapat dipaksa untuk bersekolah, termasuk oleh orang tuanya sendiri. Baiklah, mungkin hanya itu yang saya dapat jelaskan mengenai tentang sistem tingkat, jurusan, mutasi, dan dropout. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.